Kalau disuruh milih, hidup nyaman di kota atau pulang ke desa buat jadi petani, mungkin banyak yang bakal milih kota. Jujur, saya juga dulu begitu. Tapi sekarang kami justru hidup di desa, menjalani kehidupan seperti game Harvest Moon. Seperti game, tapi ini nyata. Setelah memutuskan kembali ke desa, pilihan hidup yang paling masuk akal ya cuma dua, bertani atau beternak. Kalau sanggup, ya kerjakan aja dua-duanya. Beberapa tahun lalu, kehidupan seperti ini cuma lihat di konten orang. Sekarang, justru saya benar-benar menjalaninya. Rasanya seperti menjadi karakter Harvest Moon, tapi versi dunia nyata. Meninggalkan kota ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Tapi lebih sulit lagi untuk memutuskan kembali ke desa. Karena saya nggak bisa membayangkan gimana kalau saya tua di jalan. Berangkat pagi, pulang malam, lembur, deadline, dan akhirnya saya memilih untuk mengakhiri rutinitas itu untuk kembali hidup di desa. Dan sampai hari ini, saya belum menyesal. Waktu pertama pulang, saya benar-benar bingung. Harus mulai dari mana? Harus tanam apa? Harus usaha apa? Untungnya, keluarga dan lingkungan banyak membantu. Di tempat kami, bertani dan beternak memang sudah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Akhirnya, kami ikut belajar sedikit demi sedikit. Kalau dipikir-pikir, mungkin ini juga cara kecil kami supaya generasi petani tidak benar-benar hilang. Sekarang bahkan si bocil sering ikut ke kebun. Lucunya, bukan karena disuruh, apalagi dipaksa. Dia sendiri yang minta ikut. Memang lebih banyak main daripada bantu kerja, tapi tidak apa-apa. Karena yang paling berharga bukan hasil kerjanya, melainkan kenangannya. Semoga ketika dewasa nanti, dia masih ingat kalau dulu pernah berlari-lari di kebun. Karena entah berapa puluh tahun lagi, belum tentu yang berdiri di sini masih pohon. Bisa jadi sudah berubah menjadi deretan beton. Kalau musim kemarau seperti sekarang, justru inilah musim yang paling sibuk. Di kebun kami ada beberapa komoditas yang sedang panen, dan masing-masing punya ceritanya sendiri. Yang pertama, cengkeh. Kalau cengkeh kami biasanya langsung jual di pohon. Memang harganya sedikit lebih murah, tapi kami tidak perlu repot memanen satu persatu. Waktu yang ada bisa dipakai untuk mengurus kebun yang lain. Pohon ini usianya bahkan jauh lebih tua daripada saya. Kayaknya saya harus memanggilnya Pak Ade. Untuk ukuran seperti ini, harga pasarannya sekitar 1,5 juta rupiah per pohon. Kalau dipikir-pikir, cengkeh ini mirip passive income. Perawatannya tidak banyak, tapi setiap panen selalu ada hasil yang datang. Mirip dividen. Bedanya, ini tumbuh di halaman rumah. Komoditas lain yang banyak kami tanam yaitu pisang. Kalau banyak orang mengira musim hujan adalah waktu terbaik untuk pisang, itu memang benar. Tapi justru saat musim kemarau, harganya biasanya lebih menarik. Karena tidak semua kebun bisa menghasilkan pisang yang bagus ketika air mulai berkurang. Di tempat kami, pisang hanya tanaman pendamping, ditumbang sarikan dengan tanaman lain. Bukan sumber penghasilan utama, tapi kalau panen, lumayan juga menambah pemasukan. Komoditas utama yang ada di kebun kami salah satunya adalah jambu air. Kalau ini buah favorit saya. Panen terbaiknya justru saat musim kemarau. Rasanya lebih manis, lebih renyah, dan kandungan airnya melimpah. Tapi menghasilkan buah sebagus ini tidak semudah kelihatannya. Air harus cukup, buah harus dibungkus, dan hama harus terus diawasi. Karena bukan cuma manusia yang suka, lalat buah suka, burung suka, dan saya dan si bocil pun paling suka. Sayangnya tanaman ini cukup sensitif. Kalau cuaca berubah ekstrim, produksi buahnya juga ikut turun.
Komoditas yang terakhir ini seperti mesin ATM bagi kami, sumber pemasukan harian kami, cabai rawit merah. Menariknya, saat banyak daerah baru mulai menanam sekitar Juli sampai Agustus, kami justru berusaha sudah mulai panen. Strateginya memang sengaja dibalik, karena di daerah kami justru musim hujan adalah waktu yang paling sulit untuk menanam cabai. Memang konsekuensinya perawatannya lebih berat, penyiraman hampir setiap hari, tenaga lebih banyak, biaya juga bertambah. Tapi kalau berhasil, hasil panennya bisa terus menghasilkan cash flow hampir setiap hari. Dan buat petani, cash flow itu sama pentingnya dengan keuntungan, karena kebutuhan hidup juga datang setiap hari. Menurut prediksi, kemarau tahun ini masih akan berlangsung cukup panjang. Kalau benar begitu, semoga umur kebun ini juga lebih panjang dari perkiraan kami. Harga cabai memang tidak setinggi musim hujan, tapi kami tetap bersyukur karena setiap hari masih ada yang bisa dipanen, masih ada yang bisa dijual, dan masih ada alasan untuk kembali ke kebun besok pagi. Musim panen memang melelahkan, tapi justru di fase inilah semua kerja keras selama berbulan-bulan terasa hasilnya. Hidup di desa memang tidak selalu mudah, tapi ritmenya mengajarkan kami bahwa bahagia itu tidak selalu datang dari hidup yang serba cepat. Kadang bahagia cukup sederhana, pulang dari kebun sambil membawa hasil panen hari ini. Terima kasih sudah menyimak sampai di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya.